cerdas kimia. Pertemuan ini kita akan bahas tentang karbohidrat. Ya, terdiri dari monosakarida. Ya, jadi kita tahu bahwa karbohidrat jenis monosakarida ada triosa dengan atom C3, pentosa C-nya 5, dan heksosa C-nya 6. Ya, ada glukosa, itu termasuk kelompok aldoheksosa, aldehid ya, yang mengandung gugusan aldehid. Kemudian fruktosa mengandung gugusan keton ya, jadi ketoheksosa. Dan galaktosa, manosa. Nah, ini adalah gugusan aldehid. Ya, jadi nama dari monosakarida tersebut bisa disebut polihidroksialdehid. Kemudian yang mempunyai gugus keton itu disebut polihidroksiketon. Selanjutnya, struktur monosakarida. Pentosa. Ya, jadi pentosa atom C-nya ada 5. Termasuk D-ribosa atau RNA. Kemudian yang mengandung gugusan aldehid ini ya disebut D-deoksiribosa atau DNA. Kemudian heksosa ada 6. D-glukosa ya pada tumbuhan dan hewan. Kemudian galaktosa pada susu, dan fruktosa pada tumbuhan atau hewan. Ya, inilah jenis-jenis atau struktur dari monosakarida. Sekarang kita belajar tentang fruktosa dengan rumus C6H12O6. Terdapat dalam madu dan buah-buahan. Ya, jadi fruktosa itu terdapat dalam madu dan buah-buahan. Nah, ini rumus strukturnya. Maka dalam strukturnya ada 6 atom C, 5 gugus hidroksil, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 gugus hidroksil dan 1 gugus karbonil ini, gugus karbonil. Ya, 3 atom C asimetris ini, 1, 2, 3. Jadi dia mengandung 3 atom C asimetris. Ya, dimana kita tahu atom C asimetris adalah atom C yang keempat tangan valensinya mengikat gugusan yang berbeda. Sifat reduksinya mempunyai gugus keton tetap ya, tapi dapat mereduksi larutan Fehling dan Tolen. Kegunaannya adalah industri makanan dan minuman, soft drink. Kemudian struktur fruktosa, struktur rantai terbuka, ada rantai tertutup. Nah, ini yang terbuka ya strukturnya. D-fruktosa. Nah, ini rantai tertutup ya, tapal kuda. Ini merupakan struktur daripada fruktosa. Selanjutnya glukosa ya, dengan rumus C6H12O6 pada anggur ya. Dextrose atau gula anggur atau gula darah. Nah, ini strukturnya memiliki 4 atom C asimetris, 1, 2, 3, 4 ya, dan 5 gugus OH, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sifat reduksi glukosa itu adalah mereduksi larutan Fehling dan Tolen. Kegunaannya adalah industri permen dan biskuit. Sumbernya dan pembuatannya terdapat dalam buah-buahan. Pembuatan dari amilum ya, kemudian dihidrolisis dengan HCl menghasilkan glukosa. Selanjutnya struktur glukosa, rantai terbuka ini ya, dia mengandung gugusan aldehid dan rantai tertutupnya seperti ini ya, di alfa D glukosa
ya, struktur hemiaster, ya, hemiaster. Kemudian galaktosa ini struktur molekul sama dengan glukosa dan merupakan isomer optik dari glukosa. Tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam, diperoleh dari hasil hidrolisis laktosa atau susu. Laktosa jadi dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa. Rumus jumlah isomer optis adalah 2 pangkat N. N adalah jumlah atom C asimetris. Berapa jumlah isomer optik dari galaktosa? Nah ini, ya, kita tahu bahwa ini adalah galaktosa. Kemudian di sakarida C12H22O11, sukrosa disebut gula tebu, gula aren, dan sukrosa kemudian dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Maltosa kalau disebut juga gula gandum, kalau dihidrolisis menjadi glukosa dan glukosa. Laktosa ya disebut gula susu, ya, kalau dihidrolisis maka akan terjadi glukosa dan galaktosa. Apa yang dimaksud dengan peristiwa inversi gula? Ya, oke. Kemudian polisakarida amilum. Amilum terdapat pada beras, singkong, kentang, dan jagung. Nah, ini adalah rumus amilum. Bila dihidrolisis menghasilkan glukosa. Ya, dextrin hasil antara proses hidrolisis amilum sebelum terbentuk maltosa. Jadi hasil antara, ya, amilum, dextrin, dan maltosa. Bahan perekat atau lem. Nah, selulosa, ya, terdapat pada kayu, rayon, dan kertas. Ini rumusnya, ya, C6H10O5X, ya, dalam kurung polimer. Jadi ada perbedaan amilum dan selulosa. Glukosa, cadangan makanan dalam tubuh manusia atau hewan. Gula otot yaitu glukosa menjadi glikogen dengan insulin. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat.